ide jualan dengan modal 21.000 kita sudah dapat untung 23.000 kalau kita jual harga 2.000-an. Terus kalau kita jual di harga 2.500 juga masih bisa teman-teman, itu kita bisa dapat untung 33.800. Tapi menurut saya jual harga 2.000-an itu sudah standar. Nah teman-teman, kue au-au tepung beras ini cara pembuatannya itu sangat mudah, bahan-bahannya itu sangat mudah sekali didapatkan, bahkan di warung-warung pun bahan ini bisa gampang kita cari teman-teman. Dan modalnya ini semuanya itu cuma 21.200. Nah, sebelumnya mohon maaf karena saya lupa di sini memasukkan kelapa parut, karena tadi itu kelapa parut saya taruh di kulkas, jadi saya lupa pas taruh di video teman-teman. Jadi intinya itu pertama ada gula merah sebanyak 300 gram, gula pasir 7 sendok makan. Di sini vanili sama garam saya campur teman-teman. Terus di sini ada tepung beras merek Rose Brand. Terus itu untuk kelapa parutnya sebanyak 500 gram ya teman-teman. Mohon maaf tidak masuk di video. Nah, selanjutnya pertama-tama kita di sini panaskan air untuk mengukus tepung berasnya teman-teman. Jadi kita gunakan serbet yang bersih, kita tutup rapat, kita kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit ya teman-teman. Ini kita kukus supaya rasanya itu nanti lembut seharian hasil au-au-nya teman-teman. Jadi ini kita tutup rapat, kita kukus. Nanti itu kalau udah 25 menit itu kita tengok hasilnya. Itu biasanya kalau udah dikukus tepung beras itu akan menjadi kayak menggumpal gitu teman-teman, kayak menggumpal-gumpal gitulah dia, ibaratnya nggak selembut sebelum dikukus. Jadi ini sangat berpengaruh sekali untuk kelembutan kue au-au ya teman-teman. Jadi saat membuat kue au ini kunci utamanya itu terlebih dahulu dikukus ya teman-teman, yaitu sekitar 25 menitan. Ini mau saya sisihkan dulu ya teman-teman ke tempatnya, sebentar ya. Nah, kita pindahkan ya teman-teman. Ini saya pindahkan ke tempat yang lebih besar. Tadi taruh di loyang itu ternyata kurang muat ya teman-teman. Jadi saya pindahkan ke tempat yang agak lebih besar supaya agak leluasa ya teman-teman. Jangan lupa saat kita nanti mencampur semua bahannya, kita pakai sarung tangan ya teman-teman supaya lebih steril. Apalagi kita pakai perhiasan atau takutnya nanti di kuku ada kuman atau apa, nggak tahu ya teman-teman. Biarpun sebenarnya sudah cuci tangan. Nah, sekarang kita campurkan itu pertama-tama kelapa parutnya ya teman-teman. Di sini kelapa parutnya saya pakai itu sebanyak 500 gram ya teman-teman. Usahakan kelapa parutnya itu pilih yang warna putihnya aja, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, yang sedang ya teman-teman. Pilih yang benar warna putih ya teman-teman. Kalau ada coklat-coklatnya sikit-sikit bekas parutan itu nggak usah dimasukkan ya teman-teman, biar pas dimakan nanti nyes lembut gitu. Ini vanili sama garam ya teman-teman. Vanilinya setengah sendok teh, terus garamnya juga setengah sendok teh ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya itu kita campurkan gula pasirnya sebanyak 7 sendok makan ya teman-teman. Ini kita campur secara merata, jangan sampai beda keseimbangan percampurannya. Jadi campur aja serata mungkin ya teman-teman supaya rasanya itu lebih nikmat dan mantul. Ini kan tadi tepung berasnya kita kukus, nggak apa-apa ya teman-teman, posisi anget-anget kuku gitu kita campur sama adonan yang lainnya, sama bahan-bahan lainnya nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus benar dingin kali, panas-panas kuku gitu juga bisa kita campur ya teman-teman. Ini kita aduk pelan-pelan ya teman-teman. Gimana caranya supaya adonan ini tercampur dengan rata, jadi pas dimakan nanti rasanya itu nikmat dan mantul ya teman-teman. Nah, setelah kita campur rata, kita siapkan cetakan ya teman-teman. Ini cetakannya itu nggak perlu diolesin minyak, nggak perlu diapa-apain ya teman-teman, cuman gitu tok. Nah, kita kasih dulu adonannya setengah bagian cetakan, terus tengah-tengahnya itu kita kasih gula merah teman-teman. Setelah kita kasih gula merah, kita timpa lagi adonannya di atas ya teman-teman. Ini kita tekan-tekan, nggak usah kuat-kuat kali, yang penting ditekan supaya dia padat. Jadi pas nanti pas kita ngukus udah matang, dia tuh pas dikeluarkan dari cetakan tuh hasilnya cantik dan padat gitu ya teman-teman, tidak ada sisi-sisi yang berlubang di pinggirnya. Ini adonan sebanyak ini saya itu dapat 22 cup ya teman-teman, atau 22 cetakan. Di sini saya pakai 3 macam cetakan ya teman-teman. Jadi kalau teman terserah mau pakai cetakan warna apa, model apa, bebas ya teman-teman, sesuai dengan selera aja.
Sangat gampang ya teman-teman membuat ini. Ini dijamin sangat laris manis kalau Anda mau jualan seperti ini. Ini modalnya tidak besar dan yang pasti untungnya juga sangat lumayan. Seperti tadi saya bilang di awal video, dijual harga 2000-an aja kita sudah untung sekitaran 23.000 teman-teman. Kalau kita jual di harga 2.500 pun kita masih bisa ini jual teman-teman, karena masih sangat cocok. Karena kita menaruh tempatnya bagus, kita kasih stiker, jadi itu sangat menambah nilai jual ya teman-teman. Nah, saatnya sekarang kita kukus ya teman-teman. Ini kita kukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Jadi teman-teman saat mengukus ini jangan bolak-balik dibuka tutup ya teman-teman. Pokoknya kira aja, lihat waktu, kalau udah 30 menit baru kita buka supaya dia tuh kematangannya merata. Karena kalau bolak-balik kita buka-buka tutup itu tidak bagus ya teman-teman. Tingkat kematangannya itu nggak sempurna secara merata. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit kemudian udah matang ya teman-teman. Kita angkat, kita dinginkan sejenak ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk bahan-bahan kan setiap daerah berbeda-beda teman-teman. Ini harga bahan-bahan ini yang ada di Kota Batam ya teman-teman. Mungkin untuk daerah misalnya di Jawa biasanya harga kelapa lebih murah ya teman-teman. Atau mungkin misalnya di Papua itu harga kayak gula pasir, harga tepung pasti lebih mahal. Jadi ini sesuai dengan yang ada di harga ada di Kota Batam ya teman-teman, harga bahan-bahannya. Dan kisaran modalnya ini semua tadi totalnya itu 21.200, itu udah termasuk di situ. Modal buat gasnya, buat masak. Terus udah termasuk di situ saya buat itu mika yang diperlukan sebanyak 22 biji ya teman-teman, dan tidak lupa juga stikernya. Stiker itu sangat murah ya teman-teman, itu satu gulungan itu isinya 500 biji, itu cuman harga 4.000-an banyak di Shopee teman-teman. Jadi stiker itu harganya murah, tapi kita belinya tentunya di Shopee ya teman-teman, karena kalau beli di toko pun harganya pasti berbeda. Jadi biarpun harganya murah stiker itu, tapi sangat menunjang kecantikan dari jualan kita teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang sudah matang. Mari kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Sangat mudah kan teman-teman dilepas, nggak susah. Kenapa? Tadi kita nekannya itu nggak terlalu ditekan, nggak padat. Jadi cuma kita tekuk-tekuk gini dia keluar sendiri ya teman-teman. Jadi nggak ada yang lengket. Nah ini dia teman hasilnya. Nggak ada yang rusak kan teman-teman. Dan gulanya itu benar-benar lumer ya teman-teman. Itu tandanya benar-benar sudah matang sempurna. Cantik kan teman-teman bentuknya. Ini sekarang tinggal kita packing supaya tampak lebih cantik dan harganya itu bisa kita sesuaikan. Ibaratnya harga sesuai dengan cantiknya, penampilannya, sesuai juga dengan rasanya yang lembut. Nah kue au-au ini dijamin resepnya anti gagal ya teman-teman, dan dijamin itu rasanya sangat lembut dan nikmat sekali. Teman-teman boleh mencoba resep yang saya berikan ini teman-teman. Nah sekarang kita packing teman-teman di plastik mika yang modelnya seperti ini teman-teman. Ini ukuran 6A ya teman-teman. Ini harganya murah, jadi kalau kita beli ini dia tuh udah per 100 piece gitu harganya. Itu sekitar nggak sampai 100 perak harganya, sekitar 80 rupiah apa 90 rupiah. Nah jangan lupa kita kasih stiker gitu teman-teman supaya lebih cantik tampilannya. Ini tadi kan dapatnya 22 biji. Namun pas baru masak itu kan suami sama anak-anak nggak sabar mau cicip, jadi udah sempat kemakan ya teman-teman. Ini sekitar sisa itu sekitar 20 sekarang teman-teman. Nah cantik banget kan teman kue au-au tepung berasnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencoba resep dari saya. Semoga berhasil ya teman-teman. Kue au-au tepung beras ini dijamin rasanya tuh nikmat, lembut, dan yang pasti ini sudah saya rasakan ya teman-teman, sudah saya alami. Ini saya masak misalnya malam, ini sampai besoknya malam itu nggak basi teman-teman. Kenapa dia nggak basi? Karena kita tadi ngukus di awal tepungnya dulu ya teman-teman. Terus kita pas ngukus strip kedua itu kita kukus selama 30 menit dan tidak bolak-balik kita buka tutupnya. Jadi itu sangat mempengaruhi teman-teman tingkat kematangan kelapanya. Jadi dia itu tidak gampang basi. Oke teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Bye.